Eh, gulai labu balolan pajama lomo. Nah, kayak gitu. Gimana? Jadi Pendidikan maju, budaya lestari, bersama DPK Lambara Beguai. Mari belajar, mari berkreasi, Lampung Barat siap Beguai. Paham kudu niku hati-hati nih. Injang miwang no. Mawe. Awe, Di pandai gila. Mak pandai nganya. pandai niku ya. Hamka harus bahasa-bahasa Lapung ani tian nambi. Ah. Mak pandainya. Mau pandai? Jawapi niku. Makanya harus pandai. Nah iya. Jadi apa? Intian pandainya pandai, ketip pandai. Makanya Hani Hijau kamu hagang hadir ke narasumber tentang apa? Kamis beradat. Siapa? Kamis kira-kira? beradat, ada narasumbernya yaitu ya, Pak Kabid Kebudayaan sebagai narasumber kita tentang Kamis beradat. Selamat datang Bapak di studio DPK Lambara Beguai. Gimana nih kabarnya hari ini Bapak? alhamdulillah. Jadi saya nyapa dulu ya. Oh boleh. Harus dong, harus nyapa dong. Jadi nyapanya pakai bahasa Lampung karena fokus kita hari ini tentang bahasa Lampung. Oke, siap. Jadi Lampung itu sebenarnya dari apa ya? Dari bahasa ada percampuran Arabnya juga sebenarnya. Jadi orang Lampung kalau ngomong pakai pantun dia kayak gini. Oh, gitu. Robikum ni robikum, robikum solu Allah. Wassalamualaikum jamana kam kunyina. Oke, mantap. Oke. Gimana nih? Langsung nih. Kita mau bahas apa nih, Mbak Hem Langsung nih? aja sih, kan kemarin kita tuh ada instruksi Pak Gubernur ya tentang Kamis beradat. Nah, masyarakat ini kan masih banyak yang belum paham tuh Put. Oh gitu. Apa iya, sih iya. itu Kamis beradat? Karena kan untuk surat edarannya juga baru ya. Iya. Kebetulan Pak Kabid baru beberapa hari yang lalu ya. Iya. Jadi ini kita pengen ngebahas biar masyarakat khususnya yang di bawah naungan Dinas Pendidikan ini paham Iya. apa sih Kamis Itu beradat Kamis itu beradat. gitu. Iya. Oke. Baik. Mungkin Mm. pertanyaan pertama yaitu latar belakang kenapa sih ada Kamis program beradat. ini Kamis iya, beradat. program Kamis beradat ini. Baik. Jadi sebenarnya Kamis beradat ini sebuah langkah yang diambil pemerintah. Sebenarnya diawali dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jadi kalau di tingkatan Lampung Barat, Kamis beradat ini kita dari zaman di beberapa tahun zaman kepemimpinan Pak Mukhlis, Iya. itu sudah ada edaran untuk Jumat wajib berbahasa Lampung. Jadi waktu itu ada surat edaran, tapi apa ya? Jadi hanya di beberapa tahun pertama yang kita mulai seperti kata orang itu angan-angan tai ayam. Jadi hanya di tahun Hanya di pertama, awal-awal di awal-awal aja. ini gencar Betul. setiap Jumat kita berbahasa Berbahasa Lampung. Lampung. Tapi ternyata akhirnya apa? Turun, akhirnya hilang. Di 2025 kemarin kita di Lampung Barat untuk satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Lampung Barat kita mengeluarkan surat edaran lagi dari Dinas Pendidikan ditandatangani oleh Ibu Kepala Dinas untuk Jumat wajib berbahasa Lampung. Jadi dibuka dengan bahasa Lampung, pembelajaran bahasa Lampung, dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Nah, di provinsi di beberapa minggu terakhir mengeluarkan kebijakan serupa. Jadi sebenarnya ini adalah langkah untuk bagaimana kekhawatiran kita, karena di Nusantara itu ada lebih dari 700 suku itu yang mempunyai bahasa daerah. Dan kerennya di Lampung itu selain bahasa daerah dia punya aksara. Jadi ada bahasa daerah, ada aksara Lampung. Kekhawatiran kita, anak muda kita sekarang bahkan di pekon-pekon di desa-desa sudah tidak menggunakan bahasa Lampung. Ini langkah yang diambil luar biasa untuk bisa
kembali menggaungkan bahasa Lampung, mencintai bahasa Lampung dan bahasa daerah itu tidak punah. Jadi itulah apa langkah dari pemerintah bagaimana kekhawatiran ini bisa terjawab nanti, kemungkinan depannya bahasa daerah ini tetap menjadi bagian dari masyarakat, mulai dari anak-anak, orang dewasa. Kalau bicara bahasa daerah di Bandar Lampung, saya sekolah di Bandar Lampung. Dulu malu kalau bahasa daerah. Kalau kita berbahasa daerah tuh kayak malu gitu. Thanksin Iya, gitu lah ya. iya. Padahal kebanggaan loh. 718 bahasa di Nusantara. Salah satunya bahasa daerah Lampung. Kenapa nggak kita cintai gitu? Iya, Ya. betul. Jadi Disdikbud sudah mengawali Lampung Barat. Ini Disdikbud Lampung Barat sudah mengeluarkan surat edaran dan diperkuat oleh instruksi gubernur sebagai penguatan kebijakan di tingkat provinsi. Penguatan di tingkat provinsi ini menjadi langkah yang harus kita apresiasi karena dia di seluruh provinsi. Jadi bukan hanya di Lampung Barat saja yang kita keluarkan seperti kemarin. Jadi untuk seluruh kabupaten yang ada di Lampung ya Pak? Iya benar. Setelah ada instruksi dari Pak Gubernur. Iya betul. Nah ini nih Pak, buat yang belum paham nih, selain berbahasa Lampung di hari Kamis beradat itu, apalagi sih yang menjadi programnya selain berbahasa Lampung tuh? Ya, jadi isi aturan program itu menghidupkan kembali nilai-nilai adat budaya. Jadi kalau kita berbahasa daerah, berbahasa Lampung, itu ada sumbernya, ada PILF sendiri di dalamnya. Jadi adat Lampung yang bersumber dari PILF sendiri. Jadi kita itu menghidupkan nilai adat di PILF sendiri itu. Terus ada nemu nyimah di dalamnya, sikap ramah, santun dan terbuka kepada masyarakat. Terus ada nengahnya pur. Jadi itu ini sifat di dalam adat Lampung. Kemampuan bergaul, bermusyawarah dan bermasyarakat. Nah, terus ada sakai sembayan, semangat gotong royong dan saling membantu. Dan ini harus kita terapkan di tingkatan satuan pendidikan di wilayah kita. Karena kita menaungi satuan pendidikan, jadi harus di satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Lampung Barat umumnya harus ada nilai-nilai ini tertanam di tingkatan satuan pendidikan. Lebih luasnya lagi ke lingkungan masyarakat dan teman-teman di OPD yang punya pelayanan publik keluar. Gitu. Berarti batik Lampung masuk ya? Ya, masuk dalam masuk. salah satu ya? Pakaian, Masuk. Ya, ciri khas. ciri khas ya, ciri khas Lampung, iya. Nah, kalau untuk ciri khas Lampung nih Pak, kalau untuk Lampung Barat kan kita punya ciri khas Injang Miwang tuh. Iya betul, benar. Di beberapa minggu yang lalu, hampir sekitar sebulan yang lalu Pak, Ibu Kepala Dinas mengeluarkan edaran untuk guru-guru yang ada di sekolah untuk memakai bawahan Injang Miwang. Yeah. Nih yang jadi pertanyaan nih, Injang Miwang kalau misalkan dijadiin batik, kira-kira boleh nggak sih Pak? Iya, jadi apresiasi luar biasa untuk kebijakan dari Bu Kadis tentang penggunaan Injang Miwang. Terus atasannya itu ada khas-khasnya, ada dicampur dengan celugam. Iya. Karena celugam lebih dulu dihakikan kan, menjadi bagian dari kearifan lokal dan menjadi bagian dari warisan budaya kita yang sampai hari ini masih kita cintai. Dan jangan lupa Injang Miwang ini menjadi bagian dari kita juga. Injang Miwang ini dipakai dari ratusan tahun silam. Jadi langkah dari Bu Kadis untuk memberikan satuan pendidikan untuk wajib menggunakan Injang Miwang pada hari Kamis, ini langkah yang luar biasa. Makanya saya sampaikan tadi, Lampung Barat itu selalu duluan. Lampung Barat berpakaian adat di hari Kamis. Iya. Provinsi baru ada instruksi Iya, kemarin. betul. Tapi penguatan ini diperlukan untuk menyebar ke lebih luas kepada masyarakat Lampung pada umumnya. Jadi apakah Injang Miwang bisa dijadikan batik? Sangat memungkinkan dan dianjurkan. Gitu. Jadi sangat memungkinkan dan dianjurkan. Memiliki nilai filosofis dan identitas budaya Lampung dia. Jadi kalau
Seperti saya ini. Oh iya, itu Udah keren, bagus ya. keren banget. Bagus ya. Karena ini mendorong Inovasi. kreativitas dan UMKM. Iya, betul. Jadi jangan kita hanya bicara budaya pelestarian, tapi harus berdampak. Iya. Jadi dia ada dampak ekonomi kreatif di dalamnya. Berbasis budaya. Kita banyak yang miwang segala macam itu celugam. Ini harus berdampak kepada teman-teman industri di bawah. Iya. Ekonomi kreatif bergerak. Jadi jangan hanya terpaku ke budaya. Jangan pula tabu bahwa ini menjadi bagian budaya yang tidak boleh disentuh kreativitas. Jangan. Iya. Ini harus disentuh. Iya. Teman-teman Boleh seperti berinovasi berarti. boleh, sangat boleh. Orang punya batik di Jawa, dia punya hari batik nasional itu ditetapkan karena ada kreativitas di dalamnya. Ada pertumbuhan, ada ekonomi. Apa sih tujuan kita, pemerintah itu? Agar masyarakat sejahtera kan? Iya. Agar betul, masyarakat betul. salah satunya melalui ini, melalui jalur-jalur seperti ini. Ada kreativitas, UMKM berdampak pada kesejahteraan masyarakat Iya, melalui betul. peningkatan ekonomi. Betul. Jadi betul. Iya. seperti itu. Budaya tidak hanya berhenti di seremoni. Jangan kita berbicara budaya selalu seremoni. Selalu ada tabu di dalamnya yang nggak boleh disentuh oleh hal-hal yang sifatnya pengembangan, kreativitas. Jangan seperti itu. Jadi budaya itu harus berkembang. Warisan masa lalu kita kembangkan di masa kini, tapi dengan pijakan yang kuat dan jangan menghilangkan dasarnya. Kita wariskan kepada generasi yang akan datang, yang berdampak pada kesejahteraan. Seperti itu. Gitu Mbak Hem. Iya. Iya, kalau saya kan kalau untuk Injang Miwang kebetulan saya kurang paham ya Pak, Iya. karena saya bukan asli sini Mbak Hem Tapi kamu kebetulan. kayaknya udah koleksi banyak deh, Put. Banyak, karena saya suka motifnya sekarang bagus-bagus loh. Iya benar. Semakin Kesini, iya, ya, semakin kesini semakin kesini. modern Iya. gitu ya. Modern. Saya mau nanya nih, kebetulan Mbak Hem dan Pak Kabit kebetulan kan memang asli Lampung Barat Iya. kan. Iya. Nih saya mau tanya nih, Injang Miwang itu Injang atau Hinjang sih ya? Ya jadi sesuai dengan tempatnya, wilayah. Kalau di balik bukit, karena walaupun kita satu, balik bukit, Sukau, Lombok, dia dialeknya beda dengan kita di wilayah Batu Berak, Belalau. Begitu. Jadi Penyampaiannya, Put, beda. Jadi dasarnya Hinjang, gitu. Sinjang, Hinjang. Iya. Jadi kalau di sini Sinjang, Hinjang di sana, gitu. Oh, Jadi gitu. Ada jadi- juga injang. Ada juga Injang ya. ya padahal itu satu gitu. Satu, Jadi iya. jadi di mana dia di tempat penyebutannya di wilayah mana itu jadilah itu jadi ya. Nah, Injang Miwang sendiri di apa zaman dulu ya kita Iya. melihat ke belakang ya, itu digunakan di saat hari-hari tertentu, di saat seperti apa tuh? Karena kan Injang Miwang itu artinya kain menangis ya Pak? Iya. Ya, tuh apa di saat Miwang itu bersedekah nangis, gitu ya kan ya? Di saat bersedekah Bersedekah, atau gimana gitu? Oh ya enggak. Bisa Enggak. disebut injang Enggak. miwang ya, Put. Karena saya kurang paham Bapak, jadi saya biar jelas gitu kan ya. Saya pengen tahu tuh. Betul. Jadi Hinjang Miwang itu kenapa dia disebut Hinjang Miwang? Karena dia dulu dipakai menjadi penutup kepala saat orang ngahado gitu ya. Orang ngahado itu kan Apa itu? bertangis-tangisan Dengan antara calon pengantin, ya, calon Bapak. pengantin dengan indainya atau dengan keluarganya. seperti itu. Ngahado. Iya. Coba praktekin ngahado kayak mana. Waduh, nggak bawa injangnya gitu ya. Wah dia, iya. dia Pak punya Kabit. khas ngahado. Gitu. Oh, seperti Iya memang. Oh, ada itu. Saya masih ngalamin sih dulu, ada Minan saya mau ngebayan, mau betudau. Iya, masih pakai itu, Put. Oh, di itu tuh. Jadi, Wah, nah, antara tutupan kalian itu. berdua tuh saling tangis. Saling gitu. tangis. Kayaknya sih itu saling minta maaf. Iya. lah, semaaf panitia. Karena mau pisah. Antara si anak Calon pengantin Calon dengan pengantin Indai. sama Indai itu saudara. indainya. Kalau- Saudara yang dianggap saudara kandung. Oh, seperti itu. Apa? Jadi Teman? bukan sama orang tua. bukan. Teman Dah dekat. penuh doi. Oh, gitu. Teman dekat yang dianggap saudara kandung. Oh, seperti itu. Diikat dengan apa? Prosesi. prosesi juga Yang Mindai namanya itu. Indai. Heeh. Jadi prosesinya itu di ada syukuran, doa bersama. Oh, itu gitu. namanya Mindai. Oh. Itu tradisi lama yang hari ini nggak ada lagi. Gitu. Oh, kenapa itu, Pak? Satu itu Iya. masuk bahan. Iya. Kenapa itu, Pak? Tuh. Karena perkembangan. Jadi salah satunya ngahado ini sudah nggak ada lagi sekarang. Ngahado walaupun kita usulkan menjadi warisan budaya tak benda, dia nggak jadi karena
sudah punah, nggak ada. Oh seperti itu. Bukan Karena- terancam punah, tapi udah nggak ada. Tapi ini menjadi sejarah kita yang wajib kita teruskan kepada generasi. Kita ceritakan terus. Ada ngahado dulu. Jadi memang Hinjang Miwang, kita kembali ke Hinjang Miwang, itu dipakai orang saat ngahado. Dan pada saat tayuhan adat apa? Perhelatan adat, itu pesta adat, itu perempuan itu wajib menggunakan Hinjang. hinjang. Dibuat kayak sarung gitu ya? Iya. Bukan dibuat, memang sarung. Sarung. Oh gitu. Hmm. Iya, cuman dililit nggak dibuat jadi rok gitu ya, Pak? Enggak, dia sarung. Oh, gitu. Dia sarung. Murninya aslinya gini aja loh. Oh, diikat kayak Ke samping. seperti Jadi itu. Hinjang Miwang itu selain dia menjadi sarung, menjadi apa untuk ngahado tadi dan dipakai untuk pakaian sekura. Sekura. Oh iya. Tahu Iya. skura? Oh iya 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 iya. Nah, Iya, jadi betul, ciri betul, khas sekura itu dia pakai Hinjang Miwang, baik penutup kepala, penutup muka dan semua yang rumbai-rumbai di bawahnya itu Pakai itu Hinjang Miwang. Iya. Oh, Jadi kayak tamu kita sebelumnya pernah Pak ada ya pakai pakaian hinjang miwang. nah Apa? itu Hinjang Miwang. Jadi memang khas di sini. Walaupun sebenarnya itu khas Melayu, bukan buatan originalnya orang Lampung Sebatin. Itu turun temurun. Ya, tapi kalau kita menurut sejarah panjang, kita ini memang orang Melayu gitu. Iya. Jadi bagian dari Masih Melayu. keturunan Iya. Melayu. Jadi itu kalau Hinjang Miwang. Oh iya, begitu Mbak Em. Saya jadi paham sekarang. Tadinya saya nggak paham Pak. Saya cuma Selain suka aja gitu. memakai, Mm-mm. paham pula maknanya. Saya cuma suka Filosofinya aja apa. gitu karena motifnya bagus. Iya. Motifnya cantik ditambah dengan warna yang cerah gitu. Saya suka Pak. Apalagi kalau yang ngedesainnya bagus, yang makainya juga bagus. Oh iya. Terima kasih Mbak Em. Iya. Betul sekali. Apa Mbak Hem nih ada yang mau ditanyain nggak? Kayak banyak pembahasan kita banyak nih sama Banyak Pak sih, Endang banyak. nih. Terus program Kamis Beradat ini Pak berlaku untuk siapa aja sih? Iya, jadi kalau di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita tuh menaungi satuan pendidikan di tingkatan PAUD, SD dan SMP. Ini wajib untuk seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita duluan ada edaran dari Bu Kadis, kita duluan harus berbahasa Lampung di hari Jumat. Iya. Disesuaikan dengan keluarnya instruksi gubernur, dia di hari Kamis. Karena kita menjadi bagian dari provinsi, maka kita sesuaikan. Kita keluarkan kembali surat edaran untuk berpindah Ke hari menjadi Kamis. hari Kamis, Iya. Kamis beradat. Jadi beradat. satu di lingkungan pemerintah daerah, seluruh ASN hari Kamis sudah diterapkan mulai dari minggu kemarin. Kita sudah mulai berbahasa Lampung di hari Kamis. Tapi saya kebetulan hari Kamis kemarin ikut rapat. Saya sampaikan waktu saya rapat, kita wajib bahasa Lampung. Lampung. Kata mereka, nah nggak bisa kalau bahasa Lampung bahas program. Nah, ini yang harus kita luruskan. Bener. Ini, jangan, nanti hilang lagi gitu. Iya. Program oke kita bahas, tapi obrolan seperti ini kita harus berbahasa Lampung. Kalau nggak diterapkan Kalau nggak jadi cuma dimulai. seremonial Ja- aja ja- ya Pak. jangan seperti itu. Luput. Jangan seperti itu, tapi saya nggak bantah di waktu Iya. rapat kemarin. Ya udah ikutin aja. Padahal waktu rapat itu harusnya kita berbahasa Lampung. Oke, kita bicara angka. Ya nggak apa-apa bicara angka. Bicara apa program apa yang kita bahas di rapat itu. Tapi kita berbahasa Lampung gitu. Iya. Walaupun teman-teman seperti Putri kan susah gitu. Tapi pada akhirnya kan bisa. Iya. Bisa. Walaupun Nge- dikit-dikit walaupun masih. dikit-dikit dan apa yang disampaikan orang Lampung tuh ngerti. Iya, Eh, betul. Minimal ngerti. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit langit dijunjung. Nanti Apa Betul, dampaknya untuk apa pelestarian bahasa ini? Bahasa ini nggak hilang. gitu. Saya sebutkan tadi 718 bahasa di Nusantara. 718 ini semua suku nggak punya itu. Kita punya kekayaan itu. Iya. Kenapa nggak kita cintai, kita banggakan, kita wariskan gitu. Khawatirnya nanti pemerintah daerah ini tidak melakukan langkah, sudah hilang bahasa itu. Punah. Iya. Karena ya Orang dulu. contohnya anak-anak saya juga nggak ada yang bisa Pak. Nah Bahasa itu. Itu dia Put. Karena di sekolah teman-temannya udah nggak berbahasa Secara Lampung gitu. jujur memang anak-anak kita bukan anaknya Putri aja. Anak kita itu di rumah kita bahasa Indonesia. Iya, Tapi betul. saya sejak
ada festival tunas bahasa ibu ya. Iya. Saya merasa tertampar waktu itu karena ada upaya dari anak-anak di lingkungan satuan pendidikan kita di Lampung Barat ini di tingkat SD SMP. Saya ngerasa tertampar karena mereka pintar, anak saya nggak pintar, nggak bisa bahasa Lampung. Pulang saya dari festival itu, saya bilang sama anak-anak, harus bahasa Lampung mulai hari ini. Jadi kami sudah mulai bahasa Lampung. Walaupun saya kadang-kadang nggak sadar berbahasa lupa. Indonesia, Iya, tapi suka lupa. minimal mereka ngerti. Mm-mm. Karena gini, kita ini sejak lahirnya anak-anak kita mulai bahasa. Bahkan kadang-kadang mau Jawa Kuta kata orang Lampung itu kalau. Apa itu? Jawa Kuta itu Jawa apa ya? Apa ya, Ngomong jorok dia karena dia nggak ngerti bahasa Lampung. Jadi pas pulang dari kan anak-anak kita ini rata-rata kan sekolahnya di luar di Bandar Lampung di mana kan. Kalau bahasa Lampungnya gini. Apa kalau mus bingi semong? Nah, dia tanya, berapa dalam kamu semalam? Kan Indonesia yang dilambungkan. ini terjemahan yang lurus banget gitu. Padahal iya. artinya nggak seperti Oh, nggak itu. gitu. Seharusnya apa itu? Semalam selarut apa gitu nyampe nya ya. Oh, seperti itu. Jadi Jauh kalau ya. kita Jauh ya. jadi kalau kita Maksudnya terjemahkan jauh. lurus dia kan Lurus. Jawa Hutan. Oh, berapa dalam kamu semalam? Oh gitu. Oh gitu. Jadi Oh bahaya ya Pak berarti ya? iya, jadi ya benar bahaya. Kalau dia diluruskan terjemahannya. Iya, betul. Makanya minimal mereka ngerti. Gitu. Iya. Nah, jadi selain di ASN di lingkup pemerintah daerah, satuan pendidikan, anak murid sampai dengan gurunya wajib berbahasa Lampung di hari Kamis. Ada juga perguruan tinggi. Kalau kita kan memang nggak punya perguruan tinggi di sini kan. Dan masyarakat luas ini sifatnya himbauan. Jadi berlaku semua sebenarnya. Jadi dari ASN, PNS, guru, siswa, dan seluruh masyarakat yang sehari-harinya bertemu di misalnya di pasar, di mana itu wajib menggunakan bahasa Lampung. Kalau kita lihat Jawa, Solo, Jogja itu, kalau kita Palembang. bertemu di pasar, mereka bahasa daerah. Oh iya betul. Iya. Heeh. Kita nggak malu gitu bahasa daerah. Ini yang harus diluruskan, jangan sampai malu menggunakan bahasa Betul, daerah. betul, betul. Gitu. Harus dilestarikan ya Pak ya, nggak boleh malu gitu katanya Mbak Hem. Iya dong. Yang malu itu kan kita buka celana. Oh iya, pakai betul baju. sekali. Nah, itu malu, Bud. Oke. Dari tadi kan kita sudah membahas dari latar belakang, terus tuh bentuk apa aja kebijakan yang ada di dalam instruksi gubernur. Nah, tentang bahasa, selugam, pakaian dan sebagainya. Nah, Pak, ada yang mau saya tanyakan. Bahasa yang bagaimana sih yang mau diterapkan di satuan pendidikan tuh untuk anak-anak kita itu sebenarnya? Kan bahasa Lampung ini ada yang bahasa baku, ada yang bahasa sehari-harian. Oh Iya. itu beda ya Mbak Hem? Beda. Beda. Karena kalau kayak acara adat dia beda, Put. Oh Beda. seperti itu. Bahasanya ada yang bakunya kalau acara adat. Betul. Ada bahasa yang obrolan sehari-hari gitu. Oh iya iya Bahasa, iya. ya. Jadi sebenarnya betul apa yang disampaikan Hem. Kita itu punya tingkatan bahasa dan ini masih kita usulkan di tahun ini belajar tetangguhan namanya. Tetangguhan itu akan kita usulkan ke warisan budaya tak benda di 2026. Karena ini menjadi satu apa ya warisan budaya yang sangat mengagumkan bagi saya khususnya. Karena orang itu tertata dari awal membuka bahasa, membuka Jawa, orang Lampung. Dia tertata sampai pada akhirnya. Isinya itu tertata rapi. Itu namanya tetangguhan. Ini bahasa dalam adat. Kalau kita hipun, musyawarah adat, dia harus menggunakan bahasa itu. Kalau kita membuat satu acara di syukuran misalnya. Orang Lampung diawali dengan tetangguhan, bahasa, sesambutan. Ada juga yang sifatnya pengumuman. Tapi dalam bahasa tetangguhan. Nah, tapi jamaah mopok kunyina sekendua gangatun ko tangguh cuti. Nah, ini bahasa adat. Oh itu bahasa bakunya ya? Ini bahasa yang halus. Kalau kata orang Jawa kromo inggilnya ini di sini. Nah, Inggil. ini bahasa keraton, bahasa iya. istana. Bahasa yang wajib digunakan dalam musyawarah adat, hipun
adat, hipun agung, hipun adat, atau hipun Bamekonan. Ini harus, ini masih berlaku. Nah, yang sesuai dengan instruksi dan edaran kita Kesatuan Pendidikan, ini pakai bahasa sederhana aja, nggak usah rumit-rumit, bahasa sederhana, sehari-hari. Api ja gulai mau nambi minan, nah, api ja ini bahasa sederhana. Weh, kinyak itu bahasa kasar. Kinyak gelah kadung betong, kadu mengan. Ini bahasa sehari-hari gitu. Ini kita gunakan. Seharusnya apa tuh kalau pakai bahasa halusnya. Halusnya kita harus belajar, Bud. Ini saya juga kurang paham kalau misalnya. gitu ya, Pak? Iya. Jadi sama kok gitu sama saya. karena itu bahasa keraton, bahasa halus. Apalagi Jadi, saya ya Pak, jauh banget ini. Kursusnya kayak. nah, makanya ada tingkatan tadi kan, jadi tangguhan di dalam di obrolan adat, pembahasan adat, hipun adat, dia harus pakai bahasa yang memang ada pakemnya. Kalau bahasa sehari-hari, kalau kata orang Jakarta lu gua, nah ini bahasa sehari-hari. Gitu. Nah, ini instruksi ini sebenarnya ke arahnya ke sana. Bahasa sehari-hari, bahasa sederhana. Niku nggak apa-apa, sama kita. Iya, betul. Tapi kepada orang tua wajib. Iya. Karena seperti yang disampaikan. Kalau ke orang tua apa tuh bahasa yang pasnya Pak? Misalkan kalau ngobrol. Iya, Kadang pasti kita punya sebutan ke Pak Balak. Jangan niku, Pak Luni, gitu. Bapak, kalau sama guru misalnya, Ibu, itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi sebenarnya bahasa Lampung tuh kalau sehari-harinya dia banyak juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi kalau sama Bapak karena dia lebih tinggi, lebih tua dari kita, disebut, atau sama Pak D, kalau Pak Balak, Pak Luni, jangan niku gitu. Gitu. Niku itu kasar kalau sama orang berarti lebih kalau tua. dia misalkan ya niku, nah Pak Balak tetap salah ya? Ya agak keliru. Enggak juga. Agak keliru berarti Agak ya. keliru, walaupun ada Pak Balaknya. Jadi sebenarnya instruksinya ke arahnya bahasa sederhana aja. Jadi kalau mau belajar gunakan juga kamus bahasa Lampung, kan ada. Tapi kalau saya melihat kamus kita sampai dengan hari ini kan banyak bahasa Bepadun. Sementara kan kita Sebatin nih, beda. Minggir, pesisir. Jadi baiknya kalau di kita mah memang kita orang Lampung kebanyakan di sini. Mayoritas kan. Jadi lebih baik ngobrolnya dengan kita. Putri juga ngerti kan kalau kami ngomong bahasa Lampung. Iya. Tapi nggak bisa ngomong. Menyampaikan. Bisa, tapi sedikit. Dan masih belepotan gitu loh. Nah Masih ini kalau nyampein terusin gitu. aja, jangan takut salah. Jangan malu loh Put. Enggak sih, kebetulan saya sih nggak punya malu Mbak Hen kalau masalah kayak Jadi gitu. tipnya salah satu, jangan takut salah. Terusin aja. Toh kita nggak tangkap polisi kan kalau salah. Benar Masalah sih. ngomong kan. Betul. Kalau gara-gara bahasanya kan salah kita tangkap polisi, jangan. Ini nggak ditangkap polisi kok. Nah ini dari tadi ya kita udah ngobrol ya panjang lebar. Udah banyak banget yang dibahas nih Pak. Cuma kita bahasnya pakai bahasa Indonesia loh. Enggak apa-apa, karena ini edukasi kepada teman-teman yang. Enggak apa-apa. Karena ini program baru mulai ya. Nanti kalau podcast undang saya lagi khusus bahasa daerah nggak apa-apa. Oh gitu. Bahasa Lampung. Jadi Bapak minta diundang lagi nih. Ya nggak apa-apa. Bukan. Nanti misalnya ada waktunya kita khusus berbahasa Lampung. Oh gitu. Nggak bisa hostnya kalian berdua karena iya. karena saya harus ngobrol dengan bahasa Lampung. Apalagi kalau pakai bahasa halus Iya. tadi Put. Bingung Kalau sama kita saya dua. ya kacau lah. Saya aja yang Lampung masih bingung. Iya makanya betul. Nah ini tadi kita membahas lagi nih Pak ya, balik lagi ke pembahasan kita di awal tadi tuh, yang katanya banyak muda-mudi kita sekarang ini yang malu berbahasa Lampung. Ya. Ya kan banyak banget tuh yang malu berbahasa Lampung nih. Kira-kira nih ada nggak sih tips dan triknya atau motivasi dari ke Bapak anak-anak muda, betul untuk biar jangan malu karena ini bahasa daerah kita loh, harus kita lestarikan gitu loh. Betul. Ada nggak tuh biar anak-anak muda di luar sana itu lebih pede gitu loh Pak. Pede dengan bahasa Lebih daerah. pede dengan bahasa daerahnya gitu loh, nggak Baik. malu gitu. Saya cerita dulu ya. Dulu Skura, pesta budaya Skura. Ini masuk zaman modern, dia nggak ada skuranya. Karena Skura itu pesertanya adalah anak muda, anak-anak muda Meranai kalau bahasanya. Nggak ada skuranya. Kenapa? Karena mereka malu. Kami cari trik
akhirnya ketemu Skura Ngelimo. Walaupun ini tabu di dalam pesta budaya Skura. Apa itu? Skura Ngelimo itu menjembar sampah di kampung. Nyampah dia. Dan bawa daun-daun segala macam. Dan Skura itu dulu berangkatnya personal, satuan. Kalau saya cuman sama teman saya satu. Nggak tahu saya dari desa mana, dari pekon mana. Begitu juga Skura yang lain. Dulu. Sekarang kita rubah. Jadi rombongan. Orang harus tahu saya dari mana. Nah, ini trik. Iya, jadi Gitu Iya, biar betul, suara itu betul. rame. Dan trik ini berhasil. Nah, ini yang menjadi karena dia menyampaikan identitas, kebanggaan. Ini salah satu trik untuk biar kita mencintai bahasa daerah. Oh iya betul. Jadikan budaya bahasa daerah ini identitas budaya kita. Iya betul. Maka saya mencintai budaya itu. Bahkan ada akun TikTok itu yang bahasa Lampung, akun berbahasa Lampung. Dia mengenalkan pekon ini. Dia kental banget bahasa Lampung. Nah, inji pekon ini kental banget, bedok bahasa Itu Lampung. yang di Sukau bukan ya Bapak? Iya kayaknya Iya seperti- kan? Iya. Saya nggak kenal, tapi saya bangga dengan dia. Iya. Karena dia bahasa bedoknya tampil. dan yang dibuat-buat. Iya. Betul. Dia orang Jawa dimanapun dia berada, dia medok bahasa Jawa, dia iya, bangga. Gitu juga orang Palembang. Iya betul. Ya, kenapa kita nggak mau membuat jadi identitas gitu? Bahasa daerah kita jadi identitas kita. Medokkan bahasa Sukau, bahasa Liwa. Gitu juga orang Belalau. Heb nih kalau ngomong Lampung dia medok bahasa Belalau. Iya. Yang maaf Mbak En, yang double L itu. Nah, ya iya itu ya. Nggak bisa itu saya rubah put. Gitu ya nggak bisa ya. Nah jadi saya ada kenalan nih Pak kebetulan nih. Dia itu anak SMA. Iya. Anak SMA kebetulan dia di SMA 1 Belalau. Jadi ngobrol nih panjang kali lebar ya ngobrol. Dia tuh memang yang logatnya bahasanya tuh yang khas medok banget. Iya, Banget medok. ya. Medok banget Lampung. Kata saya kok bisa ya kata saya kayak gitu. Kok bisa sih kamu maksud saya anak Gen Z lah ya Iya. kalau bahasa Iya. anak sekarang ya Gen Z anak zaman Tapi- sekarang yang dia tuh masih yang medok logat Lampungnya gitu. Terus ya gimana Bu katanya karena di sekolah itu memang kami diwajibkan untuk hal itu. Iya. Jadi kami memang berbahasa kalau misalkan kami pakai saya kata dia pakai bahasa Indonesia teman-teman udah mulai niku kayak gitu. Jadi sayanya malu sendiri kata dia kayak gitu. Lagamu katanya. Iya. Saya malu sendiri. Udah gua lo gitu. Mestinya itu yang mestinya itu yang mereka anut di sekolah gitu. Jadi Iya. dulu kalau kita bahasa saya masih ingat dulu kalau kita bahasa Lampung orang-orang yang sudah mulai tinggal di kota, sekolah di kota, dia mekalu katanya. Iya. Mekalu apa itu? Mekalu itu Mekalu itu Kaku. ada dibuat-buat gitu. Mau tahu nggak contohnya gimana? Coba. Gulai labu balolan, pajak malu. Nah, kayak gitu. Gimana? Jadi kalau bahasa aslinya gini, kalau kita nggak menggalu, gulai labu belolat gitu aja kan? Atau misalnya mak lala pecal minan. Jadi kalau dia ngomong menggalu, mak lala pecal menan. Oh gitu. itu menggalu, itu dibuat. Itu dibuat karena dia dari kota. Iya. tadi. Oh seperti itu iya Maksudnya betul. ya nggak apa-apa seperti itu, tapi dia tetap bahasa daerah. daerah. Kalau Putri ngomong bahasa Lampung pasti mekalu. Iya. Kalau kami ngomong, karena dia percampuran antara bahasanya Putri sehari-hari dengan bahasa daerah kami kan. Oh iya betul. Iya. Ya agak ini. Ya kalau gua mah ya nggak kayak gitulah. Lu mah kayak gitu. Ini kumaha. Udah nyampur Iya. semua nyampur semua. Agak ini ya. Saya tuh Pak. Kebetulan saya bukan Lampung sini. Iya. Saya Lampung Tengah. Iya, Oke. Padun dia. beda. Beda. Kalau untuk bahasa di Lampung Tengah itu saya jujur sulit ngikutin karena kebetulan memang ibu saya bukan suku Lampung Dia dialek dan Kepau. saya tinggal di lingkup yang memang Bukan orang Lampung. udah campuran tuh. Iya. Jadi berbahasanya udah bahasa Indonesia. Campur-campur. Jadi untuk ngikutin bahasa Lampung sana saya nggak bisa. Begitu saya merantau ke Lampung Barat, itu dalam waktu 1 tahun saya sudah bisa mengikuti walaupun cuman saya sudah bisa mengikuti walaupun cuma sedikit ya, Iya. baru sedikit gitu.
Tapi ngerti Lengan, kan? pedom gitu ya Betul, Put ya. Kalau tadi awal Pak, jujur saya tuh pas awal masuk ke sini di teman tuh ngomong, nah aduh belah, saya bingung apa yang belah, saya bingung apa ya belah, nggak taunya udah habis. Oh gitu. Nah terus ada lagi nih, Dipa ya pulpenku Bang Lebon. Ah. Nah Apa sih lebon? iya apa lagi Lebon gitu, nanya nih ke Iya. temen yang satunya, apa sih Lebon? Hilang. Hilang. Oh iya ya. Jadi pelan-pelan Pelan-pelan. saya belajar dan alhamdulillah mulai paham walaupun ya enggak secepat orang orang Lampung asli sini ya Iya. bahasanya gitu. Minimal nyambung sama ngobrol. Iya kan? betul, saya nyambung untuk hal itu. Ya jadi intinya kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang ya harus ya Pak, jadikan harus jati tetap- diri, jati diri betul. identitas daerah kita. Kalau dia sudah menjadi jati diri, lebih baik kita jangan pernah menghilangkan jati diri gitu kan. Iya, Kalau kita menghilangkan jati diri, maka hilang kita. Iya. Gitu. Jadi lebih malu justru saat kita kehilangan jati diri daripada kehilangan bahasa daerah. Betul. Jadi motivasinya jadikan itu jati diri, jadi kebanggaan dan mulai gunakan bahasa daerah itu medok untuk kita. Jangan lu Harus gua, lu pede. gua. Malah justru itu tadi yang cerita anak SMA tadi kan. Iya. Lo Iya. itu jangan gitu. Iya, jangan jangan apa ya, jangan jangan. Biko aduh lo gua. Nah, itu kan dia malu sendiri kan karena jati diri dia lebih kuat. Betul. Makanya dia bilang, saya jadi malu kalau nggak pakai bahasa saya katanya. Karena begitu saya pakai bahasa yang mungkin saya mau agak gaul sedikit, Dikit. itu langsung teman-teman, Niku ini. Jadi saya langsung, aduh, gitu kata dia langsung malu. Iya, malu. Bagus, berarti kan Iya. untuk teman-temannya juga bisa gitu ya, bisa untuk di sekolahnya saling mendukung untuk tetap melestarikan bahasa Bahasa Lampung daerah. itu. Bahasa Iya, bahasa daerah. daerah. Itu. Mungkin bisa ditambahkan ya motivasinya itu kayak kemarin ya Pak ya, kita juara umum FTBI, Iya. dapat piagam, dapat duit lah. Nah, Iya. itu sebagai motivasi juga. Jadi anak-anak ini nanti, oh iya ya, ternyata bahasa Lampung itu ada lombanya loh. Iya. Nah itu saya nonton tuh, ada salah satu yang dia bahasa Lampungnya anak dari mana tuh? Yang mana? dia bercerita ya. Oh iya. Iya. Itu rata-rata semua. Ngedongeng ya, ada yang laki-laki siapa itu namanya, itu kayaknya cara bahasanya tuh enak banget loh di FTBI kemarin. Iya, medok. Yang dari mana tuh? Latif bukan? Si Latif, Iya, Latif si Latif dari ya. Kebun Tebu. Buntu Bu ya. Kapan-kapan kita undang deh Pak ya. Benar. Boleh. Buat jadi contoh Hmm. muda-mudi kita bahwa Bahasa Lampung ini itu loh bahasa Lampung itu ya bagus loh, menarik loh gitu loh. menarik dan bisa menghasilkan. Iya ternyata begitu kan Ada ya. reward-rewardnya. Betul. Jadi bisa deh nanti ya kita atur schedule Iya, berikutnya untuk mengundang si Si Latif Latif. sama si Al-Ghifari Iya, di Al-Ghifari Sukaraja. juga Al-Ghifari iya. Itu- Sastra lisan. Ya, sastra lisan sama si yang bercerita bahasa Lampung sih dari Kegeringan itu. Iya. Bagus anak. Dia medok kental bahasa Lampungnya. Karena sehari-hari bapak ibunya yakin saya menggunakan bahasa Lampung. Jadi dia lebih kental. Saya meyakini kalau dia diajar bahasa Lampung terlebih dahulu, dia akan bisa menyesuaikan. Karena kami dulu nggak belajar bahasa Indonesia di rumah. Oh jadi emang bahasa Mulai Lampung ya. dari lahir tuh abu itu bahasa Lampung. Oh Atang gitu. Oh pantesan Pak, anak saya waktu masih bayi sama mertua Ngomongnya saya ya? di gituin Pak. Oh gitu ngajar bahasa Karena Lampung. biar kita kental kahanya, itu kan. kahanya. Betul. Ahnya itu. Oh, ini pembahasan kita udah panjang Iya, banget nih ya. banget Ada loh. banyak banget yang kita bahas. Ini ya Mbak Hem sebelum kita tutup kali ya. Iya, mungkin Apa nih harapan Bapak ke depannya untuk terhadap program harapan program Bapak Kamis terhadap Beradat. Kamis Beradat. Kamis Beradat ini nih biar terus berjalan, nggak cukup cuman seremonial aja di awal. nggak di gitu. hari Kamis aja, akhirnya berlanjut-lanjut. Gitu. Iya. Mungkin ada Jadi Kamis Beradat yang instruksi gubernur ya. Ini kalau saya sampaikan tadi penguatan dari
edaran yang telah kita mulai dari beberapa tahun lalu dan ada edaran pembaruan di 2025. Jadi Kamis Beradat ini kita dalam rangka kita melestarikan bahasa daerah, mencintai bahasa daerah. Kalau enggak kita siapa? Iya, betul. Kima akam siapa lagi? Kima Tano kapan lagi? Itu sudah mantap itu Iya, betul. slogan itu. Jadi harus ada kesadaran budaya dari kita. Semuanya dari berbagai suku, bukan hanya suku Lampung. Mereka di sini menjadi bagian dari masyarakat Lampung. Karena masyarakat Lampung ini, khususnya di Lampung Barat, dia menjadi bagian dari masyarakat adat. Karena setiap orang yang hidup di sini ini menjadi bagian dari Paksipa, Skala Berak dan Marga. Iya. Setiap nyawa yang hidup di Lampung Barat itu, jadi menjadi kesadaran budaya untuk kita. Jadi bukan sekedar hari-hari tertentu, instruksi di hari Kamis, tapi gunakanlah di hari-hari lain. Oh, seperti kata Mbak Em tadi ya. Jadi Benar, jangan berkelanjutan. instruksi itu di hari Kamis di satuan pendidikan, di pelayanan publik, di pemerintahan, tapi hari-hari kita cintailah. Iya, betul. Tadi saya sudah contohkan di Jawa, di Palembang, di mana-mana itu mereka tuh medok, di Bali itu bahasa daerah. Di dalam mereka berinstruksi sosial di luar, di pasar, di mana-mana, mereka menggunakan bahasa daerah. Iya. Kita di sini lu gua. gua. Kok kita bangga dengan bahasa Betawi gitu? Iya, Padahal betul, kita tinggal di Lampung. Benar-benar. Jadi gunakanlah bahasa itu, harapan saya ke depan. Gunakanlah bahasa daerah ini dalam keseharian kita, gitu. Jadi bukan hanya hari Kamis. Terus bahasa Lampung ini hidup di rumah, sekolah dan ruang publik. Ini yang harus menjadi harapan. Jadi kalau hari ini anak saya contohkan tadi, sejak saya pulang dari festival Tunas Bahasa Ibu, saya sampaikan dengan anak, kita harus mulai bahasa daerah mulai hari ini. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu di rumah masih menggunakan bahasa Indonesia dengan anak-anak, mulai rubah mulai hari ini bahasa daerah. Karena kalau bahasa Indonesia itu sudah menjadi bagian dari kita, dari seluruh Nusantara. Dan Pasti saya bisa. yakin pasti bisa. Jadi Diharapkan juga Lampung menjadi percontohan pelestarian bahasa daerah yang sempat hilang. iya, Kalau kita bicara Jawa, Palembang, mereka sudah menggunakan ini, Bali. Tapi ada dari 718 bahasa daerah di Nusantara itu. Ada, kondisinya sama seperti kita. Oh, Takut kehilangan, punah. akan musnah bahasa itu. Nah, jadikanlah Lampung menjadi cita-cita kita bersama untuk menjadi percontohan pelestarian dan membangkitkan kembali bahasa daerah itu digunakan dalam ruang publik, ruang umum, di satuan pendidikan, dan dalam keseharian kita. Yang paling penting ini, dalam keseharian kita gunakan seperti kita contoh Jawa, Bali, Iya. Palembang. jadi Budaya Lampung harus itu, bangga menjadi orang Lampung iya ya. benar. Kalau nggak kita nggak mungkin orang Jawa. Lah. Iya, betul. Iya. Mm-mm. Dan ini harus jadi warisan lintas generasi dari zaman sekarang. Mari kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Karena ini warisan masa lalu, ada di masa sekarang. Ini menjadi tanggung jawab kita, loh. Iya, betul. Dunia Betul, akhirat. betul. Menjadi tanggung jawab kita hidup di zaman generasi sekarang. Kok hilangnya pas di generasi kita? Dia nanti ditanya malaikat nanti baru meninggal. Tanggung jawabannya berat ya, Pak. Iya. Kok, Kalau kok hilang di zaman kamu? Katanya. iya, benar. Jadi Tuntutannya berat ya. Tanggung jawab. Jadi harus Iya. kita wariskan kepada generasi yang akan Iya. datang. Jadi itu harapannya. Betul. Kalau untuk saya bagian fashionnya aja lah, Mbak Hem. Oh iya. Saya bagian pakai yang baju nuansa Lampung Tapi aja. tetap kamu harus bisa bahasa Lampung. Pun. Bisa, cuti goh Nanti kita. kamu saya upok, kamu nggak ngerti. Karena Kini ku ngupuknya pandai. jadi kalau bicara masalah instruksi, dia tidak bicara bahasa daerah aja kan, bahasa daerah Lampung. Dia bicara juga tentang ada pakaian batik Lampung. Lebih luas kalau kita bisa mengkreasikan bukan batik Lampung. Jadi ada hinjang miwang, ada celugam. Betul. Jadi kebanggaan kita ini. Betul, Ya. Mari kita bergerak, berkreasi, teman-teman UMKM, teman-teman desainer di sini. Ada teman-teman banyak kok di sini. Karena kita ini tumbuh di tengah-tengah 17 subsektor UMKM ekonomi kreatif di masyarakat Lampung Barat. Tapi kita nggak menyadari itu. Banyak
potensi di sini. Salah satu teman-teman kreatif di desainer dan kreativitas lainnya. Iya betul. Jadi Tuh saya mari berkreasi, sendiri loh mumpung ada desain. instruksi loh. Iya. Iya betul. Kreasikan dan pasarkan. Hari Kamis beradat ada instruksi yang mewajibkan kita bahasa daerah dan menggunakan pakaian khas. Mari berkreasi, saya meyakini mereka teman-teman di OPD di satuan pendidikan akan lebih mencintai seperti celugam dan hinjang miwang tadi. Iya Ya. betul. Saya lagi pesan lagi Mbak Hem. Nah, Saya mau jahit, saya udah ngedesain lagi. Nah itu Bud, disampaikan. Kalau mau diimpor kemasi kan kemana gitu. Iya, oh gitu. Ya, Saya hubungi siapa gitu maksudnya? apa ya? Penonton nih ya si audiens. Oh gitu. Itu nanti Hah? rencana Bukadis kita memang ada wacana. Ya. Ada wacana pengen guru-guru yang di Ya. bawah di bawah naungan dinas pendidikan itu untuk memakai pakaian Nah iya, jadi yang nanti injang miwang. Jadi kalau tadi ya hanya roknya nih. Ya. Ini kita Baju pengen atasannya Atasannya, ya. iya. Boleh kali ya saya tunjukin sedikit ya. Boleh, boleh. Mungkin seperti ini. Ya, betul. Atau kalau terlalu rame bisa dipadu dengan Polos. polosan, diambil elis di sini Ya, ya, bener. Pak. Begitu. Iya. Jadi saya lagi jahit, nanti kalau udah jadi saya promoin ya Bapak ya. Iya betul. Boleh, boleh, boleh. Boleh kan? Nggak apa-apa di share juga nomor Putri dari sekarang kan. Tulis di bawah. Aduh bahaya ya itu. Enggak. Jadi Gua kan bagian jilbab aja sih ya. Ya, jangan Karena gini. kalau jilbab udah gue. ya. karena saya tahu, saya melihat perkembangan satuan pendidikan itu setelah ada instruksi Ibu Kadis di hari Kamis menggunakan hinjang miwang, mereka berlomba untuk berkreativitas. Iya betul. Nah, kenapa enggak share aja nomornya, mereka ingin duluan loh. Hmm, Nyalip Ya, untuk bisa membuat ya. yang lebih banyak sih kebetulan banyak yang memang menghubungi saya kasih dong apa sih bagi dong ini idenya. desainnya idenya mesti gimana nih, ini gue punya injang Bentuknya. miwang harus digimanain Iya. nih gitu. Banyak sih kebetulan banyak Pak yang nanya kayak gitu. ya. Ya saya ini kok saya bagi. Iya, Tipsnya benar. saya Jangan bagi. Jangan pelit berbagi Iya. ya, Put. Enggak kok, kebetulan saya baik banget Mbak. Udah kita gimana? kayaknya sih Kita selesaikan ya. Cukup ya untuk hari ini Bapak. Terima kasih Oke. banyak karena sudah hadir di Sama-sama. studio DPK Lambara Beguai. Untuk selanjutnya nanti kalau bicara tentang budaya boleh kita undang lagi ya Bapak ya. Baik. Iya, Jangan banyak kapok ya untuk datang ke Enggak studio. kapok. bahan kebudayaan tuh banyak banget. Banyak banget ya. Iya, banyak. Jadi begitu. Apa? Ada yang mau sampaikan lagi Mbak Hem? Cukup? Kayaknya sih cukup. Cukup ya. Terima kasih banyak Untuk hari Bapak ini. atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat, informasi yang disampaikan berguna bagi masyarakat luas di luar sana. Semoga anak-anak muda kita semakin bangga menjadi Menggunakan bahasa daerah. ya, menggunakan bahasa daerah, memakai pakaian daerah khas Lampung. Jadikan jati diri. Iya, jadikan jati diri dan bangga menjadi orang Lampung tentunya. Iya. Oke, Oke. terima kasih banyak. Iya. Iya, boleh Bapak ditutup dengan bahasa Lampung? Boleh? Boleh ya? Kalau saya kurang paham soalnya. Kantuat ti kalincap atau salah Jawa sekian 2 kilo maaf paham semahapan di dosa. Tapi pun Iya, Put.